Sego tewel. Loh, Pak Fakhrudin. Pak Sen. Kok Pak baru Wadid yang datang? paling ganteng. Dari mana saja? Wah, ini sibuk, Pak. Ini Hari-hari sibuk? Iya, lumayan padat jadwalnya ini, Pak Sen. Alhamdulillah, ya kan masih diberikan kesibukan. Tapi ini Pak Fakhrudin, mungkin Ya. belum rezekinya Pak Fakhrudin, warungnya lagi tutup. Pas bener tutup, habis Pak Fakhrudin datang ya. kan? Nah, itu. Mungkin rezekinya hanya air putih. Padahal saya udah ini loh, Pak. Berharap Ngincer sego mana? tewel itu, Pak. Nah, sego tewel. ngincer sego tewel. Dedikasi ya. Dedikasi. Betul. Nanti datang lagi, tapi jamnya jangan kesorean. Kalau sore warungnya tutup. Tuh, Iya. oke. Nah, Pak Fakhrudin Sorean ini. sibuk apa sekarang Pak Fakhrudin? Ini Pak, jadi kami di pengawasan pemilu itu sekarang yang lagi dikerjakan adalah pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, Pak. PDPB ya. Pengawasan PDPB. data pemilih berkelanjutan. Betul. Nah, sebelum langsung ngobrol itu nih, kan rapenak Iya, terlalu masuk iya, aja. langsung masuk. Perkenalan dulu ya kan. Baik, Pak baik. Fakhrudin ya kan. Ini kan formasi baru Bawaslu Kabupaten Pati ya. Betul. Nah, sebagai apa Pak Fakhrudin atau Mas Udin ya panggilannya? Mas Udin. Mas Udin. Akrabnya Mas Udin. Sebagai Ya. apa? Sekalian informasi ke sahabat Bawaslu Kabupaten Pati ya, Pak. Iya. Jadi di Bawaslu Kabupaten Pati sekarang sudah terpenuhi semua untuk struktur organisasi, Ya. kepegawaian dari pimpinan, kemudian Pak Kasek, kemudian sampai ke Kasubag. Kasubag di Bawaslu Kabupaten Pati ada 4. Nah, saya sendiri di Subag pengawasan pemilu. Satker ya Mas ya. Sudah Satker. Satker ya. Ya. Nah, kemarin kan sudah kita kenalan nih sama Kasubag PPPS, Kasubag KHD. Nah, ini sekarang berarti dengan Pak Kasubag pengawasan. Ya. Nah, Iya. Pak Kasubag pengawasan siapa saja personil timnya? Ya. Jadi di Subag saya, Pak, itu ada saya sendiri Ya. selaku Kasubag pengawasan pemilu, kemudian saya mempunyai 3 staf. Ya. Nah, 3 staf itu yang pertama Mas Andri, Mas Andri, kemudian Mas Lutfi, dan Mas Lutfi, Diki. Mas Diki. Jadi Kalau Mas Andri kan sudah lama ya, ya, Mas, sudah lama. di pengawasan sudah lama. Betul. Mas Lutfi, Mas Lutfi beliau dari pindahan dari Bangka Belitung. Dari Bangka yang Belitung. Tapi aslinya home base-nya di Pati. orang Pati tapi Ya. yang dulu PNS di Bangka Belitung, Ya. Bawaslu ya, terus kembali ke Pati lagi. Betul, gitu. pindah ke Pati. Mas Diki. Mas Diki CPNS, Pak. Jadi Ya, baru berarti- kemarin saja dilantik ya di PNS, Oh, iya, yang bergabung. sekarang bergabung di Subag saya. Oke. Nah, ini baru bisa masuk nih, Mas. Oke, siap. Nah, apa saja yang dikerjakan Subag pengawasan ini? Nah, jadi di bagian atau Subag pengawasan, Pak. Jadi kami di sekretariat itu tugasnya kan dukungan teknis operasional ya kepada pimpinan, kepada anggota, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Pati. Nah, kami melakukan fasilitasi terhadap pengawasan yang dilakukan oleh terutama Kodim P2H, pencegahan, pengawasan, dan humas. Nah, itu Pak. Jadi yang sedang dilakukan sekarang ini adalah fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, PDPB. Selain itu juga ada beberapa kegiatan yang dari Bawaslu RI itu P2P, pendidikan pengawas partisipatif, begitu Pak Sen. Oke. Nah, selain itu, nggak ada yang ketinggalan, apa Mas? Selain itu juga kami melakukan kerjasama, Pak. Oh iya, Parmas ya, Betul. masyarakat. Partisipasi masyarakat. Secara garis besar ketugasan kami itu fasilitasi di pencegahan, kemudian pengawasan, kemudian partisipasi masyarakat dan hubungan antar lembaga. Nah, sebagian besar itu empat petugas itu, Pak, yang melekat di staf kami itu, Pak. Berarti bergabung di Bawaslu Kabupaten Pati kapan, Pak? Nah, saya awalnya
PNS Angkatan 3 di Bawaslu yang awalnya itu ditempatkan di daerah istimewa Yogyakarta, Pak. Oh iya, Di dari DIY, kota kemudian pelajar ya. ya alhamdulillah di DIY selama 4 tahun, kemudian promosi ke Bawaslu Kota Yogyakarta, jadi Kasubag di sana selama 2 tahun, dan alhamdulillah kemarin ada pengajuan pindah ke Pati dan menjadi Kasubag di pengawas Yang di Pati. Pati ya. Nah sebelumnya Mas di kota Yogyakarta tadi ya. Betul. Di kota sebagai Kasubag apa? Sama Pak, di kota Yogyakarta juga menjadi Kasubag pengawasan dan humas. Oh, iya. Karena kan tipenya beda ya, kalau di kota Yogyakarta tipenya tipe B, Oh iya. sementara di sini tipe A. Tipe A. Jadi tipe B itu mengampu di pengawasan dan humas. Humas. Oh iya. Berarti masih linear lah. Linear, Ya, masih ya. sejalan. Nah, sebelumnya kalau sebelum di Kasubag jadi tim mana Mas? Ya, Jadi kalau divisi mana? saya dari awal sampai sekarang itu alhamdulillah masih konsisten di pengawasan, Pak. Berarti formasi saya pengawasan pemilu linear ya. Iya, pengawasan pemilu terus sampai sekarang pun masih di pengawasan. Iya. Berarti sudah 4 tahun kemudian kalau di Kasubag pengawasan sendiri Mas, waktu di Bawaslu Kota Yogyakarta berarti. Betul. Ya. Nah, itu berapa tahun? 2 tahun, Pak. 2 tahun 2 ya? tahun. 2 tahun kemudian langsung pindah ke Ya, Pati. Itu di tahun 2026 ini. 2025 bulan Juni tahun kemarin, Pak. Tahun kemarin Juni. Setahun juga setahun, Pak, di setahun. Pati ya. Tepatnya di tanggal 13 Juni 2025. Ya. Ini tanggal 11 ya. Jadi 2 hari lagi. 2 hari lagi Anniversary. Satu tahun di Pati. Satu tahun di Pati, Pak ya. Harus dirayakan kira-kira ya kan. Nah, ini Mas, apa perbedaan dari dulu waktu jenengan masih Kasubag pengawasan di Yogyakarta dengan yang dirasakan di Pati? Ya, jadi sama, ketugasannya sama, itu pun sesuai dengan tupoksi kami, Pak, di Subag pengawasan. Jadi ada tambahannya dulu di Bawaslu Kota Yogyakarta sebagai Kasubag Humas yang selalu update informasi yang disampaikan kepada publik melalui sosial media, kemudian membuat berita, membuat konten-konten seperti ini juga, Pak, podcast. Nah, itu bagian dari ketugasan kami di Kota Yogyakarta. Nah, sekarang fokusnya di pengawasan di Pati, Pak. Jadi yang tadi yang 4 saya sampaikan di awal itu ketugasan kami sekarang di Bawaslu Kabupaten Pati. Berarti lebih terfokus ya. Kalau Iya, dulu betul. masih mikirin pengawasan, mikirin humas juga gitu. Betul. Nah, sekarang lebih terfokus ke pengawasan toh. Betul. Nah, mudah-mudahan kan lebih tajam kan gitu kan kira-kira. Iya. Nah, apa kira-kira Mas ilmu-ilmu yang didapat di Yogyakarta bisa diaplikasikan di Pati ini? Ya, saya kira tidak jauh berbeda, Pak. Jadi sama-sama ya di pengawasannya. Di sana pun ya sesuai dengan arahan kami melakukan kerja-kerja atau tugas-tugas pengawasan dan fasilitasi. Di sini pun sama. Yang membedakan mungkin yaitu jarak, Pak. Nah, dulu jaraknya jauh sama keluarga, sekarang lebih dekat. Lebih dekat dan lebih semangat. Lebih semangat. Nah, itu, Pak. Sisi positifnya. Iya. Nah, kan kalau perbedaan daerahnya kan pasti ya Mas. Maksudnya di sana kan tipikal kota yang itu mungkin luasnya kecil tetapi populasinya lebih banyak kan gitu kan. Kalau di Pati kan populasinya juga banyak, tapi kan daerahnya lebih besar, sehingga membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga yang agak ekstra untuk melakukan pengawasan itu kan gitu ya. Betul. Nah ini Mas, masuk ke yang 4 tadi, yang jenengan kerjakan tadi kan, ada PDPB, pengawasan pengawasan pemutahiran data berkelanjutan. Nah, kemudian ada juga P2P. Ya. Kemudian ada lagi Parmasnya. Nah, ini apa yang sudah direncanakan, kemudian sudah dikerjakan dan yang akan dikerjakan? Ya.
Untuk di tahun 2026 ini Pak Zen, jadi kami di Subak Pengawasan melakukan fasilitasi. Kalau PDBB itu kan kita per triwulan ya Pak Triwulan. pengawasannya. Jadi kemarin baru selesai kita melakukan pengawasan rekapitulasi di triwulan pertama. Nah sekarang running di triwulan kedua, kita juga melakukan fasilitasi pengawasannya. Kemudian melakukan uji petik juga Pak Zen untuk persiap. Berarti uji betul. petik ini merupakan strategi kita ya, strategi kita pengawasannya. dalam pengawasan PDBB ini. Ya, selain itu juga kami juga sudah mempersiapkan untuk nanti rekapitulasi di semester kedua yang rencananya di bulan Juli awal ya, Juli awal. Jadi kita nanti sama-sama dengan Pak Kodim melakukan memberikan saran perbaikan atau masukan data kepada KPU. Oh iya, berarti Selain ya pengawasan melekat juga nih Mas. pengawasan melekat juga ya. Selain itu di tahun 2026 kami melakukan fasilitasi yang Parmas itu terkait dengan konsolidasi demokrasi Pak Zen. Jadi fasilitasi kepada pimpinan yang melakukan konsoldem, kita di sana melekat untuk memberikan fasilitasinya. Itu juga sistemnya lebih ke Parmas ya, partisipasi masyarakat, karena turun langsung ke masyarakat di beberapa kelompok atau instansi yang bersinggungan dengan Bawaslu. Iya. Nah, yang PDBB tadi Mas ya, ternyata melakukan uji petik, melakukan pengawasan melekat, memberikan saran perbaikan, betul, dan juga memberikan masukan-masukan yang sekiranya ini adalah hasil pengawasan Bawaslu dan diberikan ke KPU untuk dieksekusikan, kurang lebihnya begitu ya. Nah kemudian yang untuk Parmas ini Mas, sejauh ini apa yang sudah dilakukan? Maksudnya kan banyak elemen masyarakat ya. Ya. Nah yang sudah bekerja sama dengan Bawaslu itu apa? Kemudian outputnya apa sebenarnya? Selain itu yang tadi saya sampaikan tentang kita melakukan fasilitasi konsoldem, itu ada juga kita penguatan hubungan antar lembaga Pak. Nah, penguatan hubungan antar lembaga ini dalam bentuk kita melakukan MOU atau kerjasama dengan instansi atau komunitas, kelompok, organisasi masyarakat terkait dengan Bawaslu itu. Nah, selama 2026 ini kami sudah melakukan fasilitasi sebanyak 2, bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Sejangkung, kemudian dengan pemantau pemilu juga Perisai Demokrasi Bangsa. Itu kita sudah melakukan itu. Nah, ke depan kami akan melakukan juga kerjasama di beberapa instansi, rencana di Dukcapil juga dengan komunitas difabel di Kabupaten Pati. Gitu Pak. Berarti sudah kerjasama ya Mas di bidang kemahasiswaan dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Sejangkung. Nah, kemudian tadi juga ada dengan Perisai Demokrasi Bangsa ya, untuk pemantau pemilu. Kemudian yang ke depan ada komunitas difabel di Kabupaten Pati. Nah yang Dukcapil juga yang ini berkaitan langsung dengan data pemilih PDBB ya. Betul. Nah, outputnya kerjasama dengan instansi-instansi ini apa Mas? Ya, jadi kami mendorong semisal kita kerjasama dengan Perisai Demokrasi Bangsa itu Pak ya. Kami mendorong agar teman-teman di Perisai Demokrasi Bangsa juga turut serta dalam melakukan pengawasan partisipatif. Dalam hal ini adalah pengawasan PDBB ketika di lingkungan mereka menemukan misal data pemilih yang sudah meninggal atau pindah ataupun menjadi pemilih baru, silakan dapat melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pati. Jadi menunjang gitu Pak. Kerja-kerja pengawasan PDBB juga ya Mas, selain pencegahan dan lain sebagainya ya Mas. Nah kemudian ini Mas, untuk tadi PDBB ya, kemudian P2P. Nah P2P ini pendidikan pengawasan partisipatif. Nah ini apa saja yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan? Jadi pendidikan pengawas partisipatif ini program sudah lama ya
laksanakan oleh Bawaslu RI, kemudian provinsi dan kabupaten kota. Nah, di tahun ini itu kita mendapatkan amanah juga untuk melaksanakan P2P ini, Pak. Jadi nanti pesertanya sebanyak 40 peserta 40 peserta ya. dan arahannya adalah dari pemilih pemula. Nah, pemilih pemula sasarannya adalah lebih spesifik lagi ke pramuka, gerakan pramuka atau Kwarcap Kabupaten Pati gitu, Pak. Jadi pelaksanaannya nanti insya Allah di tanggal 18 Juni di aula atau tempat kita pinjam tempat di ruangan Seda Kabupaten Pati, Pak, karena untuk menampung peserta yang jumlahnya 40 orang itu, Pak. Iya. Oh ya, berarti nanti juga akan ada pembentukan pengurus Betul. Saka, Ya, Saka Adiaska ya kalau di bawah. Ya, sekaligus pelantikan Mabi dan tim Saka. Iya. Saka Adiasta namanya, Pak, di Bawaslu. Nah, sebelum yang ini, Mas. Ya. Sekarang berapa sampai 40 tadi, misalnya ditambah 40 tadi. Ya. Berapa kader pengawas partisipatif tadi yang sudah dicetak atau kader yang sudah diciptakan oleh Bawaslu Kabupaten Pati. Jadi jumlah untuk kader P2P, Pak Zen, di tahun 2026 ini 40 orang, kemudian di tahun 2025 terbentuk komunitas namanya Kopas, Pak. Komunitas Pengawas Partisipatif Kabupaten Pati itu sebanyak 37 orang. Kemudian di tahun 2026 ini dengan kolaborasi divisi sengketa, ya, Pak, itu melakukan pendidikan sengketa proses kemarin di STAI Pati, itu kita sekaligus memberikan edukasi terkait pengawasan partisipatif itu juga sebanyak 40 orang. Kira-kira sebanyak itu, Pak, untuk kader yang ada di Pati. Berarti Sekolah Tinggi Agama Islam Pati ya? STAI Pati ya. Berkolaborasi dengan Bawaslu. Koordif sengketa proses. PS apa? Ya. Penyelesaian sengketa proses. Oh ya, yang melakukan pendidikan penyelesaian sengketa berarti ya, langsung direkrut menjadi pengawas partisipatif juga begitu ya? Iya. Artinya kan kalau ibarat peribahasa kan sekali dayung 60-70 terlampaui gitu ya. Oke, yang mantap. Nah ini Mas, yang akan dilakukan kira-kira untuk mengakhiri tahun 2026 ini, ya, apa saja yang ingin dilakukan? Ya, yang terdekat pelaksanaan P2P, Pak, kita fokus itu dulu nanti tanggal 18 sekaligus pengukuhan Mabi dan Bim Saka Adiasa Pemilu. Kemudian ke depan kita juga akan terus melakukan pengawasan PDBB, Pak Sen, dan tentu kita akan menambah lagi MOU maupun kerjasama dengan instansi, organisasi maupun komunitas terkait dengan Bawaslu, Pak. Nah ini Mas, ini kan Juli nanti ya, itu kan ada, kalau di tahun ajaran kan tahun ajaran baru ya, tahun ajaran baru untuk maksudnya nanti akan ada mahasiswa baru, akan ada teman-teman yang kemarin SMP menjadi SMA gitu. Ya. Nah, apa kira-kira yang akan dilakukan untuk menyambut lah, Bawaslu menyambut tahun ajaran baru itu, Mas? Ya, salah satu program kerja di awal bersama dengan Pak Kodif juga bahwa kita akan melakukan edukasi ya, Pak, ke sekolah-sekolah khususnya ke pemilih pemula dengan nama Gas to School. Nah, itu kita akan manfaatkan nanti ke depan untuk memberikan edukasi, sosialisasi, pendidikan politik khususnya kepemiluan kepada teman-teman di pemilih pemula. Oke. Makasih, Pak. Ya, mantap sekali bincang-bincang ini dengan Pak Kasubag pengawasan ini, Mas Udin. Siap. Kira-kira ini, Mas, untuk terakhir ya, apa yang sudah dirasakan Mas Udin ini? Iya. Kan 4 tahun ya tidak tinggal di Pati ya. 6 tahun, Pak. 6 tahun malah ya. 6 tahun tidak tinggal di Pati, kemudian kembali ke Pati dan menjadi seorang pengawas gitu. Iya. Nah, apa yang dirasakan dan apa yang pengen disampaikan ke masyarakat? Ya, tentu saya bersyukur akhirnya dapat kembali ke home base dekat dengan keluarga,
dan menjadi Kasubag pengawasan itu tidaklah mudah Pak Zen, sekali lagi apalagi ketika sudah masuk ke tahapan. Hanya saja kami tetap berkomitmen untuk tetap senantiasa memberikan dukungan fasilitasi kepada pimpinan dalam hal pengawasan di setiap tahapan. Ya, mengabdikan Ya, diri ya. mengabdikan diri. Apalagi tadi sudah disinggung juga kalau kriteria atau di Pati ini kan luas ya jangkauannya. Jadi saya merasakan sendiri kemarin Pak pada saat Coktas itu sampai dengan ya di Trogowungu itu ada daerah yang lumayan pelosok itu Pak. Nah, itu tantangan tersendiri itu. Iya, padahal Trogowungu kecamatannya agak dekat ya dengan Pati. Nanti rasakan di kecamatan yang paling selatan atau yang paling utara. Nah, itu yang apa namanya biar menjadi pengalaman. Ya. Nah, matur suwun Mas Udin sudah rawuh di warung walaupun warungnya sudah tutup. Lah, nanti datang lagi ketika warungnya masih buka gitu ya. Sambil menikmati Sego Tewel. Incerannya kan Sego Tewel. Karena memang judulnya ini Sego Tewel, nanti silakan dirasakan gimana enaknya Sego Tewel. Mantap. Oke, matur suwun Mas Udin. Terima kasih Pak Zen. Tuan rumah Sego Tewel.